perkenalkan, saya Elsa Degeldes Angelika Tambunan. Saya perwakilan dari kelompok praktikum GAB dari kelompok pertama yang beranggotakan ada Arta, ada Saskia, ada Valencia, ada Tiara, dan ada saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang rumus mencari jarak dua titik. Dengan rumus akar X2 dikurang X1 mutlak pangkat 2 ditambah Y2 dikurang Y1 mutlak pangkat 2. Nah, konsep rumus ini sama dengan konsep rumus Pythagoras. Akan kita lanjutkan. Pertama-tama hal yang kita lakukan adalah menggambar segitiga yang sama dengan segitiga yang ada di garis koordinat yang ini, di mana titiknya yaitu titik koordinat A ada 0,1, ini ada titik A, dan titik B nya min 1,3, ini titik B nya juga tergambar di garis koordinat dan sudah saya gambarkan lagi di sini. Nah, dimana kita misalkan bahwa 0 itu adalah X1 dan min 1 adalah Y1, dan kemudian min 1 itu di titik yang B itu sama dengan X2 dan yang 3 itu Y2. Nah, di sini sudah hampir terlihat jelas penggunaan dari rumusnya. Kita masukkan dia ke dalam rumus Pythagoras. Nah, untuk mencari nilai dari segitiga ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Di sini bisa disebut sisi miring, di sini sisi depan, dan di sini sisi samping. Nah, di sini kita sudah menentukan sisi-sisi dari segitiganya. Kemudian kita masukkan nilai dari sisi-sisi dari segitiga tersebut. Di sini kita bisa lihat jarak dari min 1 ke 4. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Maka sisi sampingnya sama dengan 4. Nah, untuk mengetahui sisi sampingnya, kita lihat di sini. Di sini ada setiap titik. Nah, setiap titik ini merupakan jarak. Kita hitung saja, ada 1, 2, 3, 4. Didapatilah sisi sampingnya ada 4. Kemudian untuk mengetahui sisi depannya, kita lihat juga di sini merupakan sisi depannya. Kita hitung di sini ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4. Nah, sekarang yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Untuk mengetahui sisi miringnya, kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu M kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah S kuadrat. Nah, ini adalah rumus dasarnya. Kemudian kita jabarkan kembali. M sama dengan akar D kuadrat ditambah S kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya. 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 ditambah 16. Hasilnya sama dengan 34. Nah, akar dari 34 adalah 4 akar 2. Nah, maka sudah ditemukan sisi miringnya adalah 4,2. Nah, sama seperti konsep dari Pythagoras, konsep dari rumus dua jalan ini juga sama. Kita tinggal memasukkan angka-angka yang sudah tertera, yang sudah saya misalkan di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya ada soal pertama. Diketahui titik A dan titik B. Titik A sama dengan 2,5 dan titik B
0,4. Nah, sebelumnya di sini titik B diambil dari min teman saya yang bernama Saskia, sesuai dengan perintah dari praktikum. Kemudian kita akan menyelesaikan soal ini dengan rumus dua jarak 2 titik, yaitu akar X2 min X1 mutlak pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 mutlak pangkat 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita misalkan X1 dan Y1, X2 dan Y2 nya. Di situ ada 2 titik A, yaitu 2,5 dan B 0,4. Kita tentukan X1 sama dengan 2, kemudian Y1, kemudian X2, kemudian Y2. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu akar X2 dikurang X1 mutlak pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 mutlak pangkat 2. Langsung kita masukkan. X1 nya kita lihat di sini ada 2 dikurang X1 nya, X2 dikurang X1 yaitu 2 dikurang 0 mutlak pangkat 2 ditambah Y2 nya 4 dikurang Y1 5 mutlak pangkat 2. Kemudian langsung kita jumlahkan saja. Semuanya. Didapatilah min 2 mutlak pangkat 2 ditambah dengan min 1 mutlak pangkat 2. Didapati akar 4 tambah 1 sama dengan akar 5. Selesai. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat penggunaan dari rumus yang saya jelaskan ini. Baik, kita akan lanjut dengan pembuktian soal kedua. Di sini ada diketahui titik P sama dengan 5,4 dan titik Q sama dengan 0,4. Penyelesaian. Seperti soal sebelumnya, kita masih menggunakan rumus dua jarak ini. Yaitu langsung saja ya kita masukkan angka-angkanya, karena kan di sini sudah saya tuliskan rumusnya, yaitu akar 0 kurang 5 mutlak pangkat 2 ditambah 4 kurang min 4 mutlak pangkat 2. Sudah saya jelaskan tadi bahwa ini didapati dari rumus yang sudah saya jelaskan pada penjelasan sebelumnya. Langsung saja didapatilah dia 5 mutlak pangkat 2 ditambah 8 mutlak pangkat 2. Kemudian didapatilah dia 25 ditambah 64 sama dengan 89, akar 89, dan terbukti. Kemudian kita lanjut ke soal selanjutnya, pembuktian selanjutnya. Sini ada diketahui titik
titik R sama dengan min 2, min 3, dan titik S sama dengan 0,4. Langsung saja kita masukkan sesuai rumusnya, yaitu 0 dikurang min 2 mutlak pangkat 2 ditambah 4 dikurang min 3 mutlak pangkat 2. Nah, kita jumlahkan sesuai dengan ketentuan penjumlahan, didapatilah 2 mutlak. Kita jumlahkan sesuai dengan ketentuan penjumlahan, didapatilah 2 mutlak pangkat 2 ditambah 7 mutlak pangkat 2. Dijumlahkan dan didapatilah 4 tambah 49 akar, itu didapat akar 53. Nah, di sini sudah terbukti bahwa rumus tersebut merupakan rumus 2 jarak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil pembuktian dari teman saya. Nah, di sini saya akan membuktikan bagaimana mencari gradien atau membuktikan rumus gradien dari garis koordinat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagi pembuktian dari rumus gradien ini. Nah, di sini sudah ada gambar segitiga. Nah, di sini kami menggunakan titik 0,1 dan 4,3. Kita menggunakan titik 0,1 dan 4,3. Nah, kita salin dulu gambar di atas. Kita bikin di sini. Sebelumnya kita tulis di sini x1, y1, y1, x2, y2. Nah, sebelum kita memasuki ke dalam rumus ini, mari kita tulis terlebih dahulu. Di sini sisi miring di samping depan. Nah, seperti gambar di atas tersebut bahwa sisi samping dan depannya sudah bernilai, yaitu sisi miringnya 4 dan depannya juga 4. Nah, yang belum bernilai itu sisi miring. Nah, inilah yang dinamakan gradien. Kita akan mencari sisi miringnya. Gradien atau bisa kita namakan dengan n. Nah, rumus gradien ialah y2 dikurang y1 per x2 atau dibagi x2 dikurang x1. Kita masukkan nilai yang sudah ada di sini. Kita masukkan y2-nya 3 dikurang y1-nya min 1 dibagi x2-nya 4 dikurang x1-nya adalah 0 sama dengan 3 dikurang min 1 sama dengan 4 dibagi 4 dikurang 0 sama dengan 4 sama dengan 1. Nah, jadi nilai gradien adalah 1. Jadi rumus yang sudah saya tulis di sini terbukti bahwa ini adalah rumus dari gradien. Nah, bisa kita misalkan juga dengan tan. Tan itu yaitu sisi depan
dibagi sisi samping. Nah, sisi depannya adalah 4, sisi sampingnya adalah 4. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, terbukti juga bahwa kalau kita mencari gradien dengan cara menggunakan rumus tan, hasilnya sama, yaitu 1. Nah, sudah terbukti bahwa dari baris koordinat ini terbukti gradiennya adalah 1. Nah, kita memasuki ke dalam soal. Di sini saya mempunyai 3 soal. Soal ini saya menggunakan NIM teman saya, yaitu Saskia Darmayanti. Nah, soal yang pertama kita tulis terlebih dahulu titiknya. Titiknya yaitu 0,0 dan 0,4. Di sini kita tulis X1, Y1, X2, Y2. Nah, kita masuk ke dalam soal. Soal yang pertama, yaitu ini soal yang pertama, yaitu rumusnya N sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Rumusnya seperti yang di samping ini yang sudah saya buktikan. Y2 adalah 4 dikurang Y1 0 dibagi X2 0 dikurang X1-nya 0. Nah, 4 dikurang 0, 4. 0 dikurang 0, 0. Sama dengan 0. Nah, gradien dengan titik di atas ini yang sudah saya tulis, hasilnya adalah 0. Nah, sekarang kita memasuki nilai soal yang kedua. Soal yang kedua saya menggunakan titik 2,1 dan 0,4 yang pakai NIM teman saya. Nah, kita masuk ke dalam rumus seperti yang di atas, yaitu M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya. Ini Y2, X2, X1, Y1. Y2-nya adalah 4 dikurang Y1-nya adalah 1 dibagi X2-nya adalah 0, X1-nya adalah dikurang 2. 4 dikurang 1 sama dengan 3. 0 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi sama dengan 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Jadi dapat kita tulis dengan min 3 per 2. Nah, terbukti bahwa dari rumus ini dengan titik ini terbukti gradiennya adalah min 3 per 2. Nah, kita lanjut dengan soal ketiga, yaitu dengan titik A-nya min 4,5 dan 0,4. Ini masih pakai NIM teman saya. Nah, rumusnya kita masukkan kembali ke dalam rumus yang sudah seperti di atas. Sebelum memasuki rumus, kita tulis terlebih dahulu X1, Y1, X2,
Y2. Nah, M-nya sama dengan rumusnya Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y2-nya adalah 4 dikurang Y1-nya adalah 5 dibagi X2-nya adalah 0 dikurang X1-nya adalah min 4. Nah, 4 dikurang 5 adalah min 1 dibagi 0 dikurang min 4 adalah 4. Jadi terbukti bahwa gradien dari titik di atas ialah min 1/4. Nah, sekian dari soal yang sudah saya jawab. Dan inilah pembuktian dari kelompok kami, pembuktian gradien yang sudah kami bikin. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.